Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nonton videonya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Siva, nonton videonya. Kita langsung mulai aja ya, biar nggak terlalu banyak foto yang terbuang. Teman-temannya kita jalan aja. Baik, untuk hari ini kita akan bahas tentang materi terakhir tentang limit. Kemarin kita udah bahas tentang limit dengan penyelesaiannya itu menggunakan teknik pemfaktoran. Kemudian hari ini kita akan bahas limit dengan teknik penyelesaian kali dengan akar sekawan. Sebelum kita lanjut, kita ingatkan kembali. Kita ingat kembali tentang cara penyelesaian limit itu kan kemarin yang pertama. Penyelesaian limit itu kemarin ada 3. Yang pertama itu disubstitusi langsung. Kemudian yang kedua itu adalah dicari dengan cara pemfaktoran. Yang ketiga, ini baru kita akan bahas tentang kali akar sekawan. Akar sekawan. Oke. Yang perlu diingat adalah kemarin kan waktu kita bahas tentang pemfaktoran itu, pemfaktorannya ada 4 jenis ya. Itu yang harus diingat. Pemfaktoran itu ada 4 jenis. Kemudian yang ini nanti setelah dikali akar sekawan ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu kemungkinannya adalah nanti dia bisa langsung kita sederhanakan. Kemudian nanti baru diakhiri dengan substitusi seperti biasa. Substitusi. Kemudian yang kedua bisa jadi dia setelah dikali dengan akar sekawan, ini nanti bisa jadi dia harus difaktorkan lagi. Faktorkan. Kemudian baru disederhanakan. Baru disubstitusi. Oke. Kita akan mulai dari teknik penyelesaian yang ketiga ya untuk hari ini, kali akar sekawan. Dari namanya aja udah kelihatan bahwa ini merupakan soal yang berbentuk akar-akaran. Kita lihat contohnya. Contoh sederhananya misalnya begini. Contoh pertama, ada limit X mendekati 3. Limit X mendekati 3 untuk akar X dikurang dengan akar 3 per X dikurang dengan 3. Baik, untuk penyelesaiannya itu sendiri kita harus cek dulu ya. Kita nggak boleh langsung berasumsi, oh ini pasti nanti langsung dikali akar sekawan, oh ini langsung kita faktorkan. Tidak, kita harus memastikan dulu bahwa limit ini nanti kalau disubstitusi langsung, dia akan menghasilkan 0 per 0 atau tidak. Jadi kadang-kadang ada soal yang dia tipenya kelihatannya itu dia tidak bisa disubstitusi langsung, artinya kita langsung bisa faktorkan atau dikali dan akar sekawan, tapi padahal soalnya itu simple, cuma tinggal gantikan X-nya atau dengan teknik substitusi langsung. Jadi kita harus pastikan dulu apakah dia kalau disubstitusi langsung akan menghasilkan 0 per 0 atau tidak. Jadi kita coba langsung di sini untuk menyelesaikannya. Berarti di sini akar 3 ya, akar 3 dikurang dengan akar 3 per di bawahnya berarti X-nya kita ganti 3 juga, berarti 3 kurang 3. Nah, kalau kita lihat di atas itu akar 3 kurang akar 3. Apapun bilangannya, kalau dia sama dikurangin ya berarti hasilnya pasti 0. Di bawahnya 3 kurang 3 itu hasilnya 0 juga pastinya. Sehingga bentuk ini adalah bentuk tak tentu. Sehingga kalau misalnya dia menghasilkan 0 per 0, kita akan menggunakan cara lanjutan. Cara lanjutan inilah yang akan menggunakan
Teknik kali akar sekawan. Bagaimana bentuknya? Kita perhatikan. Di sini saya tulis ulang dulu soalnya limit X mendekati 3. Dengan bentuk soalnya di sini fungsinya adalah akar X dikurang akar 3 per di bawahnya X kurang 3. Jadi untuk teknik kali akar sekawan, ingat namanya kali akar sekawan. Maka di situ patokannya adalah yang berbentuk akar. Akar sekawan itu yang gimana sih? Akar sekawan itu maksudnya adalah kebalikan dari bentuk versi yang ada ini. Kebalikan dari versi yang ada. Jadi di sini yang dimaksud dengan kebalikan itu adalah ketika misalnya di sini kita menemukan bentuk yang dia itu menggunakan operasi kurang, maka kita akan kalikan dengan yang versi tambahnya. Nah, jadi kita akan kalikan dengan versi tambahnya. Maka ini tinggal kita kalikan aja, patokannya adalah yang akar itu ya. Jadi di situ ada akar X dikurang akar 3, berarti kita akan kalikan dengan akar X ditambah akar 3. Begitu juga dengan yang di bawah, per akar X ditambah akar 3. Begitu cara penulisannya. Jadi ingat, patokan pengali ini adalah mana yang ada akarnya. Kebetulan ada di atas. Nah, maka di situ kita lihat operasinya kurang, berarti kita akan kalikan dengan versi tambah. Gimana kalau tambah? Ya berarti kita kalikan dengan versi kurang. Kebalikannya gitu aja. Namanya juga akar sekawan. Jadi kalau sudah seperti ini, maka yang di atas itu cuma tinggal kita kalikan aja ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Atas kali atas. Bawah kali bawah, benar. Yang di atas ini berarti depan kali depan, karena dia kembar ya, karena itu adalah sekawannya. Depan kali depan, belakang kali belakang. Sedangkan yang di bawah ini kan beda ya, yang satunya ini kan bentuknya akar, yang satunya ini nggak ada akarnya. Maka cuma tinggal kita tulis ulang saja ya, tidak perlu dioperasikan. Cuma tinggal ditulis ulang. Maka dia kalau kita lanjutkan ke bawah, ini jadinya limit X mendekati 3, yang di atas itu kita kalikan depan kali depan, akar X kali akar X, itu akan menghasilkan X saja. Sedangkan akar 3 dikalikan akar 3, itu akan menghasilkan angka 3 saja. Nah, ini karena dia negatif, di sini positif, negatif kali positif, hasilnya negatif. Berarti negatif 3. Jadi yang perlu diingat adalah kalau misalnya kita ketemu bentuk akar, di dalam akarnya itu sama. Misalnya gini, akar 2X dikali dengan akar 2X. Ya hasilnya ya 2X gitu. Kalau akar 5 dikalikan dengan akar 5, ya 5 gitu. Kalau akar 3X kurang 2 dikali dengan akar 3X kurang 2, ya berarti dia menghasilkan 3X kurang 2. Gitu. Jadi akarnya hilang dia kalau yang di dalam akar itu kembar. Gitu ya, yang perlu diingat seperti itu. Nah, ini cuma sekedar penguat aja. Nah, jadi kalau tadi kita ketemu akar X dikalikan akar X, maka dia jadinya X saja. Sedangkan akar 3 dikalikan dengan akar 3, ya dia menghasilkan angka 3 saja. Mengenai tanda, itu kalau negatif dikalikan dengan yang positif, maka dia menghasilkan yang negatif. Oke, kita lanjut. Untuk yang di bawah, seperti yang saya katakan tadi, ini tidak perlu dioperasikan, cuma kita tulis ulang. Karena ini adalah suku yang berbeda, kita tulis begini. X kurang 3, dikurung aja ya. Akar X ditambah dengan akar 3. Kalau sudah, cuma tinggal kita sederhanakan saja. Sederhanakan. Yang sama di atas X kurang 3 dengan X kurang 3 yang di bawah. Dan ingat, kalau disederhanakan itu masih menyisakan angka 1 ya. Menyisakan angka 1 kalau dia sama persis. Maka kalau sudah seperti ini, tinggal kita gantikan nilai X-nya dengan angka 1. 3, sorry. Kita gantikan X-nya dengan angka 3.
Ini tinggal jadinya 1/, di bawahnya akar 3 ditambah dengan akar 3. Sebelahnya saya hapus. Oke. Sudah, maka di sini saya sambung di sebelahnya 1/akar 3 ditambah akar 3. Maka di sini yang bisa dioperasikan ini bisa dilanjutkan ya karena di situ akarnya sama. Akar itu dia sifatnya sama seperti aljabar. Kalau dia akarnya sama itu seperti huruf yang sama. Sehingga di situ yang kita tambahkan adalah angka depannya saja. Ini kalau nggak ada angka depannya 1 berarti masing-masing. Berarti 1 ditambah 1. Jadi di sini 1/2 akar 3. Nah, ini belum selesai karena kita menemukan bentuk akar di penyebut. Kita sudah belajar dari kelas 9 SMP itu bahwa kalau ketemu bentuk penyebut akar, maka harus dirasionalkan bahasanya dengan cara dikalikan dengan bentuk akar yang ada di bawahnya itu. Kalikan aja dengan akar 3/akar 3. Maka, lagi-lagi kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 1 dikalikan akar 3. Maka dia tetap akar 3. Di bawahnya 2 nggak ada temennya, tetap 2. Akar 3 kali akar 3 berarti tadi berapa? Akar 3 kali akar 3? 3. 3, betul. Kalau sudah seperti ini berarti jadinya akar 3/6. Jawabannya seperti itu. Jadi jawabannya adalah akar 3/6 atau bisa ditulis dalam bentuk lain atau 1/6 akar 3. Nah, begitu jawabannya. Jadi jangan dilupakan tentang sifat operasi dari akar-akaran itu karena itu akan terus melekat setiap kalian menemukan bentuk akar, maka sifat-sifatnya harus diingat supaya nanti ketika mengoperasikan tidak keliru. Oke, kalau ada bagian yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bentuk soal yang kedua. Silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan? Wahyu baru join. Dari mana Wahyu? Apakah suara saya terdengar? Oke, sudah selesai metodenya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Soal kedua. Coba kalian coba juga, ini soalnya menggunakan cara yang tadi sebagai bahan latihan, kalian coba dulu. Kalau misalnya kalian ketemu limit X mendekati 5 gitu ya. Limit X mendekati 5, untuk di sini ada akar X dikurang dengan akar 5, di bawahnya di sini jadinya X kurang 5. Nah, coba selesaikan dulu sebentar. Ini nilai limitnya berapa? Dengan menggunakan cara yang sama persis ya, dengan yang ini tadi. Sama persis. Sebagai bahan latihan dulu.
Oke, ada yang sudah selesai sampai akhir. Wahyu, kedengaran nggak suaranya Wahyu? Wahyu Rafi'i. Sifat sudah selesai? Belum, Pak. Durianti, Belum, Pak. baik, ada kesulitan? 5/10 atau 1/10 akar kuadrat 5? 5/10 atau akar 5/10? Nggih. Akar 5/10 maksudnya ya? Iya. Oke, ada akarnya. Baik, kita cek ya. Kita cek dulu, yang ini berarti tinggal akar 5 kurang akar 5, kita substitusi langsung per, di bawahnya 5 dikurang 5. Berarti menghasilkan 0/0. Ternyata ini adalah bentuk tak tentu. Karena tak tentu berarti kita harus menggunakan cara lanjutannya, yaitu dengan mengalihkan dengan akar sekawannya. Maka di sini kita tuliskan limit X mendekati 5 untuk akar X dikurang akar 5 per di bawahnya X kurang. Ini berarti kita kalikan dengan akar X ditambah akar 5 per di bawahnya X, akar X ditambah dengan akar 5 juga. Kalau sudah seperti yang kita lakukan tadi, atasnya itu depan kali depan, belakang kali belakang. Maka kita tulis ulang bahwa limit X mendekati 5, ini berarti menjadi X dikurang dengan 5. Yang di bawah itu kita tulis ulang saja, X kurang 5 dikurung, kemudian dikalikan dengan akar X ditambah dengan akar 5. Baik, ternyata kita menemukan ada bentuk yang sejenis atau sama persis. Ya sudah, kita sederhanakan, tapi jangan lupa masih menyisakan angka 1. Kemudian baru kita substitusikan. Artinya berarti menggantikan nilai X itu dengan X mendekati berapa tadi di depan. Nah, ternyata X mendekati 5, berarti ini jadinya 1 per akar 5 ditambah dengan akar 5. Lanjut ke samping, maka ini jadinya 1 per 2 akar 5. Sampai sini belum selesai ya, sampai sini belum selesai. Berarti ini akan kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Kemudian atas kali atas, bawah kali bawah. Ternyata di sini jadinya akar 5 per di bawahnya 2, tetap karena nggak ada temannya, akar 5 kali akar 5 berarti 5. Sehingga menjadi akar 5 per 10. Atau 1/10 akar 5-nya ditaruh di tengah. Ada yang sama persis jawabannya dengan ini? Jawaban era berarti benar ya? Siapa ada sama? Sama, Pak. Oke, sip. Berarti bisa. Saya belum mendengar suaranya Wahyu dari tadi. Baik, kalau sudah yang ini, kita lanjutkan. Gimana kalau misalnya nanti akarnya itu ada di bawah? Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Kita lihat ya, ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Kita lihat, kalau seandainya di sini ada limit X mendekati 7. Gitu. Di sini X kurang 7 ada di atas, per di bawahnya akar X dikurang akar 7. Seperti itu. Ingat, patokan kita adalah yang memiliki akar. Entah itu di atas, entah itu di bawah, pokoknya patokannya adalah yang memiliki akar. Maka di sini kita
kalikan nanti dengan yang versi kebalikan dari penyebutnya. Ada yang mau nyoba? Silakan dicoba dulu dengan menggunakan cara yang sama. Saya beri waktu. Silakan dicoba dulu. Ya, Raffi? Bisa lihat contohnya lah, Pak. Boleh. Lambat, bye. Ini tapi contohnya adalah yang akarnya ada di atas ya. Tapi langkah penyelesaiannya sama persis saja, nggak ada bedanya. Ya, Pak. Sambil diperhatikan contohnya. Baik, ada yang sudah? Dua akar kuadrat 7. 2 akar kuadrat 7. Berarti akar kuadrat 7 tanpa ada perperan ya. Ada jawaban yang berbeda? Punya Siva? Punya Wahyu? Punya Yurianti? Sama, Pak. Sama. Oke, kita cek ya. Ini tinggal kita substitusi langsung dulu untuk memastikan apakah dia menghasilkan 0 per 0 atau tidak. Jadinya 7 kurang 7 per akar 7 dikurang akar 7. Sama yang ini 0 per 0, berarti tak tentu. Karena dia tak tentu, berarti kita akan lanjutkan dengan cara lanjutan. Oke, cara lanjutannya sama seperti yang tadi, limit X mendekati 7. Di sini X kurang 7-nya tetap, di bawahnya juga akar X dikurang akar 7. Ini kita kalikan berarti dengan versi kebalikan dari penyebutnya, karena kebetulan akarnya ada di bawah. Berarti sama saja kita kalikan dengan akar X ditambah akar 7, atas bawah harus sama. Akar X ditambah akar 7. Oke, kalau sudah maka di sini kita lanjutkan ke bawah, limit X mendekati 7. Yang di atas karena dia berbeda ya, karena dia berbeda langsung kita tulis ulang saja X kurang 7 gitu aja. Kita pisahkan dengan tanda kurung, kali dengan akar X ditambah akar 7. Per di bawahnya itu, lagi-lagi depan kali depan, belakang kali belakang. Maka di situ jadinya X dikurang 7. Ternyata ada yang sama. Nah, tapi ini sisanya ada di bawah ya. Sisanya ada di bawah. Karena dia per 1, maka di sini dia bisa kita abaikan. Karena per 1 atau bagi 1 itu dia tidak mempengaruhi apapun. Jadi bisa kita abaikan, kita substitusi aja langsung ke atas. Sehingga ini jadinya akar 7 ditambah dengan akar 7. Per 1-nya bisa kita abaikan karena sisanya itu ada di bawah saja. Jadi jawabannya adalah ini 1 akar 7 ditambah 1 akar 7 menjadi 2 akar 7. Jadi jawabannya betul ya, tadi punya era yaitu 2 akar 7. Jadi ini ternyata lebih simpel ya, ternyata kalau penyebutnya ada di bawah. Baik, dari beberapa contoh yang sudah kita bahas, apakah ada pertanyaan? Silahkan disampaikan kalau ada pertanyaan. Silahkan. Wahyu, bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Tadi Wahyu terlambat. Kenapa Wahyu? Apakah ada yang dikerjakan di rumah? Iya, Pak. Bantu-bantu di dapur, Pak. Wah, kirain baru bangun tidur.
Oke, untuk berikutnya saya lanjutkan kalau begitu untuk soal yang levelnya lebih tinggi sedikit. Soalnya lebih tinggi sedikit. Kalau kita perhatikan balik lagi ke pertama tadi, ternyata di sini tadi kita menemukan bentuk soal yang dia kalau habis dikalikan akar sekawan, dia ternyata bisa langsung disederhanakan. Setelah disederhanakan langsung kita substitusi. Nah, bagaimana dengan soal yang nanti kalau misalnya dia dikali akar sekawan, kemudian perlu difaktorkan. Nah, kita coba ya, soalnya seperti apa sih? Nah, oke, ini nomor 4. Masih dengan teknik sejenis soal yang berkaitan dengan kali akar sekawan. Baik, ini adalah limit X mendekati 5 untuk X kuadrat minus 6X plus 5. Per di bawahnya ini ada akar 2X dikurang 1, terus dikurang dengan 3. Soalnya agak panjang mungkin. Baik, kalau sudah, kita coba kerjakan ya. Seperti biasa kita akan substitusi langsung dari awal. Ini berarti langsung kita gantikan X-nya dengan angka 5 ya. Berarti jadinya 5 pangkat 2 kurang 6 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 5. Per di bawahnya berarti akar 2 dikalikan 5 dikurang 1, baru kita kurang dengan 3. Ini tinggal kita hitung dulu yang di atas, ke samping aja deh biar nggak terlalu makan tepat. Ini berarti 5 kuadrat itu adalah 25 dikurang 30 ditambah dengan 5. Sedangkan yang di bawah itu akar 10 dikurang 1, berarti kan akar 9 ya, dikurang 3. Nah, sekarang kita hitung 25 dikurang dengan 30. 25 kurang 30 itu berapa? 25 kurang 30? Ayo, jawab. 25 kurang 30. Negatif 5, Pak. Negatif 5. Negatif 5 ditambah 5 berapa? Punya utang 5, bayar 5. 0. 0, betul. Di atasnya berarti menghasilkan angka 0. Di bawahnya akar 9. Akar 9 berapa ya? Akar 9? 3. 3. Berarti kalau dikurang 3 hasilnya 0 juga. 0. Baik. Jadi di sini dia menghasilkan angka 0 per 0. Berarti ini adalah bentuk tak tentu. Karena ini bentuk tak tentu, maka kita akan lanjutkan dengan teknik penyelesaian yang berikutnya. Yaitu karena kita menemukan bentuk akarnya di bawahnya ya, maka ini akan kita kalikan dengan akar sekawannya. Sedangkan yang di atas itu bentuknya ada X kuadrat kurang 6X ditambah 5. Nah, dia nggak ada bentuk akarnya. Jadi patokan kita adalah yang di bawahnya ya. Kita tulis ulang ini cara lanjutannya. Untuk cara lanjutan, ini berarti jadinya limit X mendekati 5. Di sini untuk X kuadrat min 6X plus 5 per di bawahnya ini berarti jadinya akar 2X kurang 1. Jangan lupa ya akarnya harus sepanjang sampai angka 1-nya dikurang dengan 3. Berarti ini akan kita kalikan dengan versi kebalikan dari yang di bawah. Patokannya adalah operasinya ini ya, antara akar dengan angka lainnya, bukan akar operasi yang ada di dalam akar, bukan. Jadi kita hanya perlu mengubah operasi yang ini. Yang kurang 3 itu berarti jadi tambah 3. Nah, ini berarti tinggal kita kalikan dengan akar 2X dikurang 1 ditambah 3 per di bawahnya akar 2X kurang 1 ditambah dengan 3. Baik, seperti yang kita lakukan pada soal sebelumnya, maka yang di atas itu kan beda ya. Kalau yang beda itu cuma ditempel ulang saja. Tempel ulang artinya berarti ditulis ulang tanpa ada operasi apapun. Maka di sini kita tuliskan
limit X mendekati 5, yang di atas cuma ditulis ulang, cuma dipisah pakai tanda kurung. X kuadrat min 6X plus 5 dikali dengan, yang ini kita kurung juga, akar 2X kurang 1 ditambah dengan 3. Nah, ini kurang panjang akarnya. Per di bawahnya, lagi-lagi, depan kali depan, belakang kali belakang. Nah, seperti yang saya contohkan di awal tadi, bahwa ini di dalam akarnya ini sama ya. Kalau di dalam akar sama, dia berarti pasti akan menghasilkan angka yang sama, yaitu di dalam akarnya itu saja, akarnya hilang. Jadinya di sini 2X dikurang 1. Otomatis, auto hilang. Terus 3-nya gimana? 3-nya kita kalikan dengan 3 ya, karena nggak punya akar, berarti di situ seperti biasa, 3 kali 3. 3 kali 3 itu adalah 9, karena ini negatif 3 dikalikan positif 3, berarti negatif 9. Sudah, seperti itu. Kalau sudah, maka kita operasikan, kita rapikan dulu yang di bawah. Kita rapikan yang di bawah. Limit X mendekati 5, di atas, kita lihat di sini X kuadrat min 6X plus 5. Dalam kurung akar 2X kurang 1 ditambah dengan 3. Di bawah ini 2X-nya nggak ada temennya, ya udah diamin aja. Min 1 dikurang 9. Ayo, min 1 kurang 9 itu berapa ya? Min 1 kurang 9. 10. Min 10. Betul, min 10. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita perhatikan di sini, antara atas dan bawah, itu tidak ada yang bisa disederhanain ya. Tidak ada yang bisa disederhanain. Jadi, kalau kita melakukan penggantian langsung dengan angka 5 ini untuk X-nya sekarang, tanpa ada proses penyederhanaan, tentu saja pasti dia tetap akan menghasilkan 0 per 0 seperti yang kita lakukan di awal tadi. Ini pasti hasilnya akan 0 per 0 lagi. Jadi, kita perlu melakukan proses penyederhanaan. Tapi, lagi, di sini tidak ada bentuk yang sama yang bisa disederhanain. Maka dari itu, kita perlu melanjutkan dengan proses pemfaktoran. Yang mana yang akan kita faktorkan? Yang kita faktorkan adalah bentuknya. Dan tentunya yang di bawah juga. Yang di bawah itu kebetulan dia harus difaktorkan supaya nanti hasilnya bisa sama antara atas dan bawah. Baik, kita tuliskan. Ini jadinya limit X mendekati 5. Yang di atas ini adalah bentuk pemfaktoran yang ke berapa? Ingat nggak? X kuadrat min 6X plus 5. Ingat nggak? Tadi kan udah kita singgung sedikit bahwa pemfaktoran itu ada 4 jenis. Nah, untuk yang soal ini pemfaktoran yang bentuk keberapa? Ingat nggak? Sekarang masih ingat nggak? Itu pemfaktoran yang keberapa? Kita ingat pemfaktoran bentuk yang keberapa? Itu adalah pemfaktoran bentuk yang ketiga. Di mana cara memfaktorkannya adalah kita berpatokan pada konstantanya, yaitu 5. Kita cari perkalian yang menghasilkan 5, perkalian dua bilangan yang menghasilkan 5, tapi kalau ditambah nanti dua bilangan tersebut nanti jadi minus 6. Ya, berapa sama berapa? Berapa sama berapa? Ada yang tahu? Ketemu? Perkalian yang menghasilkan 5 itu kan cuma ada dua angka saja, yaitu 1 kali 5 ya, 1 kali 5. Tapi kalau dia dua-duanya positif,
maka dia kalau 1 tambah 5 jadinya 6 positif, sedangkan ini adalah negatif 6. Berarti di sini harus negatif 1 dan negatif 5. Sebelahnya tetap ya, nggak usah diapa-apain. Akar 2x dikurang 1 ditambah dengan 3. Baik, untuk yang di bawahnya gimana? Ini kan nggak sama ya dengan yang di bawah. Yang di bawah berarti harus difaktorin juga. Nah, pemfaktoran untuk yang di bawah itu menggunakan teknik pemfaktoran yang keberapa? Ada yang tahu? Ini yang mengeluarkan unsur yang sama. Kedua. Kalau yang kedua itu kan dia diakarin cara dapetinnya ya. Ini adalah bentuk yang pertama. Karena dia harus mengeluarkan unsur yang sama. Kita lihat angkanya 2 sama 10. Sama-sama bisa dibagi berapa? 2 sama 10 Dua. sama 2. Baik, 2-nya itulah yang akan kita keluarkan. Sisanya kita taruh dalam kurung. Kalau 2x sudah dikeluarin 2-nya berarti sisa x. Kalau 10 untuk dapetin sisa yang di dalam itu kan kita bagi ya. 10 bagi 2 berarti. Jadi berapa? 10 bagi 2? 5, Pak. 5. Nah, kalian bisa perhatikan ternyata antara yang di atas dan yang bawah itu ada yang sama. Yang mana yang sama? Yang mana yang sama? Antara atas dan bawahnya. Yuk. X dikurang 5. X kurang 5-nya sama. Oke, itulah yang akan kita sederhanakan. Dan ingat dia masih ada sisa 1 di bawah. Baik, kalau sudah satunya ada di bawah ya udah diabaikan saja, nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita lanjutkan. Kalau sudah disederhanakan, maka kita bisa lanjutkan dengan proses substitusi. Substitusi. Jadi di sini tinggal X-nya sekarang kita ganti dengan angka 5 seperti biasa. Berarti di sini jangan lupa masih kurung 5 dikurang 1. Nah, ini untuk yang di sini ya. Kemudian dalam kurung akar 2 dikalikan 5 dikurang 1 ditambah dengan 3 per di bawahnya itu nggak ada X di bawahnya ya, tinggal 2 saja. Silahkan dihitung dulu berapa hasilnya ini untuk perhitungannya. Oke, ada yang sudah dapat berapa jawabannya? 5 dikurang 1 yaitu 4. Akarnya berarti di situ akar 2 kali 5 9, 2 kali 5 9, 2 kali 5 10 dikurang 1 9 ditambah dengan 3 per 5. Ini 4 sama 2 boleh disederhanain ya. Set, sisa 2 di atas. 4 bagi 2 sisa 2. Baik, kalau sudah berarti ini jadinya 2. Dalam kurungnya ini tetap akar 9 ditambah 3. Akar 9 tadi itu adalah 3 tambah 3 berarti adalah 6. Berarti jawabannya adalah 2 kali 6. 2 kali 6 jawabannya berapa? 2 kali 6. 12. 12. Baik, jawabannya adalah 12. Silakan kalau ada
bagian yang tidak dipahami silahkan disampaikan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Karena ini adalah bentuk soal yang bisa dibilang ini adalah level tertingginya dari si limit ini. Untuk limit bentuk tak tentunya. Silahkan. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka saya tutup dengan satu oleh-oleh. Sudah selesai mencatat ini ya. Saya tutup. Nanti video ini akan saya tayangkan di YouTube. Jadi kalau misalnya kalian ada yang terlewat tadi, kalian bisa akses kembali dan lihat kembali, nanti tinggal di pause saja. Baik, ini adalah oleh-olehnya. Satu soal saja. Soalnya adalah bentuk soal yang terakhir ini tadi. Tentukan nilai dari limit X mendekati negatif 2 akar X ditambah 6 dikurang dengan 2 di bawahnya X kuadrat min X min 6 itu sama dengan berapa? Udah satu soal aja ya, satu soal lagi. Baik, sebelum kita akhiri, silakan open video dulu untuk kita dokumentasikan. Open videonya semua ya, silakan. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa ini tugasnya nanti akan saya share linknya untuk pengumpulannya. Jadi pengumpulannya tidak melalui WA, tapi nanti langsung ke Google Drive saja. Jadi ada waktu sekitar 2 minggu ya untuk penyelesaian tugas ini. Satu soal tapi untuk 2 minggu, jadi waktunya cukup panjang. Jika ada kesulitan silahkan disampaikan nanti. Dan ini video ini akan saya tayangkan di YouTube, channel YouTube-nya seperti biasa ini. Ini ada yang baru masuk jam segini. Ya ampun, ini siapa ini? Justatia Hakiki, ini siswa baru kah? Hera, di kelas kalian ada siswa baru kah? Siswa baru, siswa lama. Justatia Hakiki ini siapa lagi? Siswa lama yang jarang masuk, Pak. Oke. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan. Kalau begitu kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi silakan tugas ini diselesaikan. Kalau ada kesulitan nanti silakan disampaikan. Sekali lagi video ini akan saya tayangkan di channel YouTube-nya dan linknya akan saya share nanti di grup. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.